Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dr. Titin Rika Purwanti, CPNS Kabupaten Kuantan Singingi, peserta Latsar CPNS PPSDM Regional Bandung, Angkatan 33, Kelompok 1. Saya akan mempresentasikan tugas individu berupa sintesa agenda 3 dan personal branding. Pada agenda 3, membahas tentang yang pertama, manajemen ASN, yang terdiri dari kedudukan dan peran ASN, hak dan kewajiban ASN, kode etik ASN, konsep sistem merit dalam pengelolaan ASN. Yang kedua, pelayanan publik yang terdiri dari prinsip pelayanan publik, pola pikir sebagai pelayan publik, dan etiket pelayan publik. Yang ketiga, tentang whole of government, yang terdiri dari konsep WOG, penerapan WOG, best practice, dan implementasinya. Manajemen ASN, yaitu pengaturan profesi pegawai sehingga menjadi ASN unggul dan selaras dengan perkembangan zaman. Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, peran ASN adalah sebagai perencana, pelaksana, dan pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintahan, dan pembangunan nasional melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik yang profesional, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Kedudukan ASN berada di pusat, daerah, dan luar negeri. Peran ASN yang pertama sebagai pelaksana kebijakan publik, yang kedua sebagai pelayan publik, yang ketiga sebagai rekat dan pemersatu bangsa. Hak dan kewajiban ASN. Hak ASN yaitu hak atas kesejahteraan dan pengembangan kompetensi. Kewajiban ASN yaitu sesuai tugas dan tanggung jawab sesuai tupoksi. Kode etik ASN merupakan acuan bagi ASN dalam penyelenggaraan birokrasi pemerintah untuk menjaga martabat dan kehormatan ASN. Sistem merit. Sistem merit menjamin objektivitas. Artinya, manajemen ASN didasarkan atas kualifikasi, kompetensi, dan performance atau kinerja, tanpa membedakan latar belakang politik, ras, agama, jenis kelamin, asal-usul, dan lain-lain. Yang kedua, yaitu pelayanan publik. Pelayanan publik yaitu kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan bagi masyarakat akan barang, jasa, dan atau pelayanan administratif. Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, prinsip pelayanan publik terdiri dari partisipatif melibatkan masyarakat, transparan, responsif, tidak diskriminatif, mudah dan murah, efektif dan efisien, terjangkau, akuntabel, dan berkeadilan. Unsur penting dalam pelayanan publik yaitu penyelenggara layanan, penerima layanan, dan kepuasan pelanggan. Pola pikir sebagai pelayanan publik. Pelayanan publik merupakan hak warga negara, diselenggarakan dengan pajak yang dibayar oleh warga negara dengan tujuan untuk mencapai hal-hal strategis bagi kemajuan bangsa. Etiket pelayanan publik, yaitu sikap sopan dalam komunikasi, sikap menghormati dan menghargai pihak lain, sikap penuh perhatian yang baik dan wajar, sikap suka menolong, tenggang rasa, ramah, akrab, dan bersahabat, serta sikap menguasai diri dan mengendalikan emosi. Yang ketiga yaitu whole of government, yaitu sebuah pendekatan yang menyatukan upaya-upaya kolaboratif pemerintahan dari keseluruhan sektor dalam ruang lingkup koordinasi yang lebih luas, guna mencapai tujuan bersama dalam pembangunan kebijakan manajemen program dan pelayanan publik. WOG muncul karena hal-hal berikut, yaitu adanya dorongan publik untuk kinerja good governance, adanya ego sektoral, dan perkembangan teknologi dan informasi. Penerapan WOG, yaitu penguatan koordinasi antar lembaga, membentuk lembaga koordinasi khusus, membentuk gugus tugas, dan koalisi sosial. Tantangan dalam WOG yaitu
kapasitas sumber daya manusia dan institusi, nilai dan budaya organisasi, serta kepemimpinan. Best practice WOG yang sudah diterapkan di Indonesia yaitu seperti Satgas COVID-19, merupakan hasil integrasi dari beberapa lembaga negara dalam percepatan penanggulangan pandemi COVID-19 di Indonesia. Yang kedua, BPJS Kesehatan. BPJS Kesehatan dapat mewujudkan reformasi pembiayaan kesehatan secara menyeluruh dan terintegrasi berdasarkan prinsip tata kelola yang baik. Setelah kita mempelajari agenda 3, maka personal branding yang akan saya gaungkan yaitu: yang pertama, mengetahui kedudukan, tugas, dan fungsi dalam organisasi. Yang kedua, melaksanakan kebijakan dan pelayanan publik secara profesional, netral, dan bebas KKN. Yang ketiga, mengembangkan diri dengan meningkatkan kompetensi, kualifikasi, dan kinerja. Yang keempat, memberikan layanan publik yang prima dengan mengedepankan kode etik. Yang kelima, mampu melakukan koordinasi, kolaborasi, dan integrasi dalam meningkatkan pelayanan melalui gagasan kreatif dan inovatif dengan memanfaatkan teknologi digital. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.